Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Multiterrain, masih bareng saya Erwin. Di video kali ini saya akan memperlihatkan tutorial bagaimana sih caranya membuat embung atau danau buatannya. Oke, seperti biasa kita cek dulu desain sloopingnya. Di sini bakal saya jelasin sedikit ya. Untuk yang sebelah kanan ini adalah area dalam atau area dari embungnya. Untuk elevasinya adalah 55 meter. Di sini juga saya menggunakan kemiringan yaitu 3:1 dengan lebar 15 meter dan maksimal height yaitu 5 meter. Untuk lebar benchnya yaitu 2 meter dengan kemiringan 2%. Untuk area luar atau arah luar juga sama ya, saya menggunakan kemiringan 3:1 dengan lebar bench 2 meter dan kemiringannya 2%. Untuk tahapannya saya akan menggunakan dua metode. Yang pertama untuk arah luar, saya akan menggunakan automatic bench dengan sistem koridor. Sedangkan untuk arah dalamnya nanti saya akan menggunakan inner grading. Kemudian saya akan memanfaatkan offset dari fitur lainnya. Lalu nanti kita akan kasih elevasi sesuai dengan desain slooping yang kalian lihat sekarang ini ya. Baik, langsung aja simak tutorialnya di video berikut ini. Oke, sebelum mulai ke tutorial, file latihan ini akan saya upload dan link downloadnya silahkan kalian cari di kolom deskripsi. Baik, langkah yang pertama silahkan kalian buat polyline untuk area dari embungnya. Silahkan ketik PL untuk polyline, kemudian enter. Kemudian silahkan kalian buat area untuk embungnya ya. Kalau kalian download file ini, sudah saya siapkan titik-titiknya ya. Kurang lebih jadi seperti ini. Untuk langkah selanjutnya silahkan kalian fillet dengan nilai radius yaitu 50 meter ya. Silahkan ketik F untuk fillet, kemudian enter. Kemudian ketik R untuk radius, lalu enter. Setelah itu silahkan masukkan nilai radiusnya adalah 50 meter, kemudian enter. Untuk titik-titik bantu ini akan saya hapus. Baik, sekarang kalian sudah memiliki area dari embungnya ya. Langkah selanjutnya adalah silakan buat alignment dengan basic polyline yang barusan kita buat. Silahkan ke alignment, kemudian create alignment from object. Setelah itu silakan kalian select polyline-nya lalu enter. Setelah itu enter kembali. Untuk namanya silahkan kalian kasih arah luar. Kemudian untuk side-nya saya pilih side 1. Kemudian untuk sisanya biarkan saja default. Untuk add curve-nya ini kita hilangkan ya. Kemudian iris existing ini juga jangan di checklist. Karena nanti garis polyline-nya akan digunakan ketika masuk ke metode yang kedua ya. Setelah itu silahkan kalian klik OK. Baik, setelah alignment terbentuk, sekarang kita akan membuat profil dari alignment-nya agar kita bisa menentukan elevasi rencana ya. Oke, langsung saja ke profil. Silahkan kalian pilih create surface profile. Kemudian kalian pilih alignment-nya. Lalu silahkan pilih surface-nya, kemudian add. Setelah itu, langkah cepatnya silahkan langsung pilih draw in profile view. Kemudian pilih Create Profile View. Silakan kalian select di sembarang. Nah, ini adalah profil dari surface existing. Langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan elevasi rencana di sini ya. Kita lihat di desain elevasi rencananya yaitu di elevasi 55 meter. Untuk memasukkan elevasi rencana, silakan kalian ke profil. Kemudian profil creation tools, silahkan kalian select profilnya. Di sini silahkan kalian beri nama elevasi rencana. Sisanya biarkan default, kemudian OK. Selanjutnya silahkan kalian pilih draw tangan, yaitu di sebelah kiri atas. Kemudian kalian select di elevasi 55 meter. Kurang lebih di sini. Untuk
start point. Kemudian untuk end point-nya juga di 55 meter ya, kurang lebih di sini. Kemudian enter, kita cek. Ini di elevasi 56, berarti kita turunkan 1 meter. Kita cek kembali, untuk end point-nya sudah di 55 meter. Sekarang kita cek start point-nya berada di 57. Silahkan turunkan 2 meter ya. Kita cek kembali, untuk start point sudah di 55 meter. Oke, ini kita close dulu. Sebelum balik lagi ke layout, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat desain slope menggunakan assembly. Silahkan kalian klik CTRL dan angka 3, maka muncul tool palette seperti ini ya. Kemudian kita ke assembly, yaitu yang paling atas. Kemudian kita cari null assembly, kemudian select di sembarang. Setelah itu silahkan kalian cari dialect, kemudian silahkan kalian ke dialect bench, maka akan muncul pengaturan sub assembly seperti ini. Ini di skip aja dulu. Silahkan kalian langsung aja select ke null assembly-nya, kemudian enter. Setelah itu silahkan select pada subassembly, kemudian klik kanan. Silahkan masuk ke subassembly properties. Di sini kita akan atur sesuai dengan desain sloping yang sebelumnya sudah dibuat ya. Untuk cut slope di sini 3:1. Kemudian maksimal height-nya yaitu 5 meter. Untuk fill slope-nya yaitu 3:1 juga. Dengan maksimal fill height-nya yaitu 5 meter. Kemudian sesuai dengan desain slope-nya ya, untuk lebar bench-nya adalah 2 meter dengan kemiringan bench yaitu 2%, kemudian oke. Baik, kita sudah melakukan settingan sesuai dengan desain sloping-nya ya. Oke, kita langsung ke layout. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat koridor ya. Silahkan kalian pilih koridor. Lalu silahkan kalian beri nama arah luar. Selanjutnya silahkan pilih alignment-nya. Alignment-nya adalah arah luar ya, yaitu yang ini. Kemudian silahkan pilih profilnya yaitu elevasi rencana, yaitu yang dibuat di sini ya. Selanjutnya kita pilih assembly-nya yaitu null assembly, yaitu yang ini, yang barusan kita buat. Lanjut ke target surface, silakan pilih existing ground, kemudian oke. Setelah itu oke saja dulu, kemudian rebuild the corridor. Oke, seperti yang kalian lihat, di sini koridor sudah terbentuk namun ke arah dalam ya. Sedangkan koridor ini adalah pekerjaan ke arah luar. Solusinya kita balik lagi ke assembly. Silakan select sub assembly-nya, kemudian klik kanan. Silakan kalian pilih mirror. Lalu klik null assembly. Setelah itu yang sebelah kanan silahkan kalian hapus. Kemudian kita balik lagi ke layout. Silahkan kalian pilih koridornya, klik kanan, kemudian rebuild koridor. Oke, jika ada warning seperti ini, silahkan kalian clear all event. Jika didapati koridornya menghilang, itu karena pekerjaan mirror tadi harusnya disetting kembali target surface-nya. Caranya kita ke prospector, kemudian cari koridor ya. Nah, ini adalah koridornya. Silakan select, kemudian klik kanan, silakan pilih properties. Kemudian silakan ke parameter. Nah, pada target silakan pilih. Nah, bisa kalian lihat untuk target surface-nya di sini tidak ada. Silakan kalian select saja, kemudian kalian pilih EG atau existing ground, lalu oke. Kemudian oke. Silakan oke kembali, kemudian rebuild the corridor. Baik, di sini koridornya sudah mengarah ke arah luar ya. Silahkan kalian cek dengan select koridornya, klik kanan, kemudian object viewer.
Selanjutnya saya akan perhalus sedikit ya untuk koridornya. Silahkan kalian select koridornya, kemudian klik kanan, lalu pilih koridor properties. Pada bagian parameter, silahkan kalian pilih frekuensi, silahkan select. Nilai-nilai yang besar ini silahkan kalian kecilkan ya. Contohnya saya pilih 10 meter. Kemudian oke, lalu oke. Silahkan pilih Rebut the Corridor. Ini sudah menjadi lebih halus ya. Masih di tahap 1 ya. Langkah selanjutnya adalah kita buat surface dari koridor ini ya. Silahkan pilih koridornya, klik kanan, kemudian silahkan pilih koridor surface. Silahkan kalian pilih create surface. Kemudian untuk spesifik kodenya adalah top, langsung add aja. Kemudian pada add as brick line silahkan dipilih. Langkah selanjutnya kita ke boundary ya. Silahkan select, kemudian klik kanan, pilih yang paling atas. Kemudian oke, lalu Rebut the Corridor. Baik, untuk surface-nya sudah terbentuk. Sebelum menjadi file final, silahkan kalian hapus garis-garis yang tidak dibutuhkan ya. Silahkan kalian select surface-nya, kemudian ke edit surface, lalu pilih delete line. Seperti biasa, area-area yang tidak diperlukan ini silahkan dihapus, karena ini sangat berpengaruh sekali terhadap nilai perhitungan cut and fill-nya nanti. Baik, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita buat ke arah dalam ya, atau area dalam. Oke, untuk area dalam ini saya akan memanfaatkan inner grading dan offset dari fitur line. Tentunya kita butuh dulu polyline yang pertama kali dibuat tadi ya. Kita coba ini send to back. Nah, ini adalah polyline yang di awal kita buat. Kita lihat di design slope, yaitu untuk atasnya di sini adalah 10 meter. Jadi silahkan kalian offset polyline-nya 10 meter. Silahkan ketik O untuk offset, kemudian enter. Kemudian silahkan masukkan nilainya 10 meter, lalu enter. Klik polyline-nya, kemudian tarik ke arah dalam ya. Oke, untuk yang luar ini sudah tidak dibutuhkan, boleh kalian hapus ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan convert polyline ini, yang area dalam ini, menjadi fitur line. Silahkan kalian pilih fitur line, kemudian create fitur line from object, kemudian select polyline-nya, lalu enter. Untuk set-nya kita bikin set baru ya. Ini adalah arah dalam. Kemudian oke. Kemudian untuk namanya arah dalam biar mudah. Kemudian ini silahkan dipilih, ini juga dipilih, sisanya default, kemudian oke. Nah, elevasi di sini silahkan pilih sesuai dengan desain, yaitu 55 meter, kemudian oke. Baik, fitur line sudah terbentuk ya. Sekarang kita buat grading, kita manfaatkan inner grading saja ya. Silahkan pilih grading, kemudian grading creation tools. Kemudian silahkan buat grup baru ya. Kita select. Untuk setnya ini adalah arah dalam ya. Kemudian kita buat grup arah dalam. Sisanya biarkan default saja. Kemudian silahkan pilih volume base surface, yaitu existing ground. Kemudian oke. Lalu silahkan klik oke. Ini oke kembali. Untuk grading kriterianya ini bebas saja ya, karena kita akan memanfaatkan inner grading saja, jadi ini tidak dipakai sebetulnya ya. Kita skip saja, kita langsung ke create grading, kemudian pilih create infill. Nah, kita pakai innernya aja ya, atau infillnya saja, lalu enter. Jadinya seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya ini kita send to back dulu.
kita close. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan offset ke arah dalam sebanyak 15 meter. Kemudian elevasi akan kita turunkan sebanyak 5 meter supaya kita mendapati elevasi untuk benchnya ya. Oke, langsung saja silahkan kalian offset fitur line-nya dengan ketik O untuk offset, kemudian enter, lalu beri nilai 15 meter, kemudian enter. Silahkan select saja fitur line-nya, kemudian tarik ke arah dalamnya, kemudian enter. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya untuk yang hilang ini silahkan kalian beri infill. Kita balik lagi ke Grading Crescent Tools. Di sini ada create infill, kemudian enter. Jadinya seperti ini. Ini masih flat karena hasil offset tadi belum diberi elevasi ya, atau belum diturunkan sebanyak 5 meter, yaitu yang ini. Oke, silahkan select fitur line yang dalam, kemudian silahkan kalian pilih elevation editor. Kemudian silahkan select all ya dari bawah kemudian ke atas. Lalu yang paling atas ini kita beri nilai 50 meter. Nah, karena kan dia turun 5 meter ya, elevasi dari 55 meter jadi 50 meter. Setelah itu oke. Kemudian coba kita cek di object viewer. Nah, hasilnya seperti ini, dia sudah turun 5 meter ya. Untuk langkah selanjutnya kita offset lagi fitur line ini sebanyak 2 meter. Ini untuk benchnya ya. Langsung aja pilih O untuk offset, lalu enter. Silahkan beri nilai yaitu 2 meter, kemudian enter. Lalu pilih fitur lainnya, silahkan tarik ke dalam, kemudian enter. Seperti biasa untuk area yang hilang ini kita bisa kasih infill ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan offset lagi sebanyak 15 meter, kemudian kita akan turunkan lagi sebanyak 5 meter. Langsung aja ketik O untuk offset, lalu enter. Silakan beri nilai 15 meter sesuai desain. Kemudian select fitur line yang paling dalam, kemudian tarik ke arah dalam ya. Kemudian enter. Untuk area yang kosong ini seperti biasa kita langsung beri aja infill. Kemudian enter. Lalu fitur line yang dalam silahkan diselect. Kemudian kita ke elevation editor. Kita akan turunkan sebanyak 5 meter menjadi di elevasi 45 ya. Select yang paling bawah, kemudian ke atas. Nah, yang atas ini kita ganti 45. Lalu enter. Nah, dia rubah semuanya ya. Setelah itu kemudian oke. Kita cek di object viewer. Oke, untuk ke arah dalam ini sudah terbentuk. Setelah itu untuk Grading Crescent Tools-nya kita close. Oke, saya mau jelasin sedikit di area pojokan ini. Silahkan select surface-nya, klik kanan, kemudian ke Object Viewer. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya. Dia nge-bypass, jadi tidak chamfer. Itu caranya mudah banget. Silahkan kalian select surface-nya, kemudian ke Edit Surface. Lalu kalian pilih Sweep Edge. Nah, lalu pilih yang mau kalian rubah ya. Contohnya yang ini. Nah, ini jadi berubah. Ini juga boleh. Nah, jadi seperti ini. Kita cek lagi di Object Viewer. Nah, dia jadi lebih chamfer ya. Sudah lebih halus. Nah, yang ini juga silahkan kalian lakukan hal yang sama ya. Baik, tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Sekarang kita akan membuat surface final, yaitu gabungan dari surface arah luar dan arah dalam ya. Oke, langsung saja kita ke prospektor.
Pada bagian surface silahkan klik kanan, kemudian create surface. Di sini saya kasih nama final, kemudian OK. Pada surface final ini silahkan cari ke bawah yaitu edit. Silahkan klik kanan, kemudian paste surface. Di sini silahkan kalian pilih arah dalam dan arah luar ya. Kemudian OK. Kita coba select surface-nya, kemudian kita cek di object viewer. Oke, belum terbentuk. Silakan ke surface final lagi, klik kanan, kemudian surface properties. Pada definition, untuk arah luarnya silahkan kalian move ke atas ya. Move ke atas, kemudian OK. Rebuild. Nah, sekarang kita cek lagi, kita select surface-nya, kemudian kita cek di object viewer. Oke, sudah terbentuk ya. Ini adalah arah luar dan ini adalah arah dalam ya. Oke, mungkin segitu dulu tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan subscribe channel Multiterrain. Kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.